Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Keluarga Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali saya hadir ke tengah ruang share Anda untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah, mewujudkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dan tentu pondasi awal dari tercapainya, terwujudnya rumahku adalah surgaku adalah tatkala kita menjalani rumah tangga sesuai dengan tuntunan Allah Azza wa Jalla. Karena siapapun yang mengarungi rumah tangga, menahkodai rumah tangga sesuai dengan tuntunan syariat, Allah pasti akan berikan jalan keluar dari seluruh problematika kehidupan dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti beri dia jalan keluar dari setiap problematika yang ia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan kecukupan kepada dia dari jalan yang dia tidak duga-duga. Dan lebih dari itu, Allah masih berjanji. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapapun yang senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itulah hakikat dari ketakwaan, maka hasilnya yaj'alahu min kulli amrihi yusra. Allah jadikan semua urusan dia mudah, subhanallah. Dan tentu standar takwa adalah kepatuhan Anda dalam menjalankan perintah Allah dalam setiap sendi kehidupan Anda. Dan untuk bisa mencapai kepatuhan kepada Allah, takwa kepada Allah dalam segala kehidupan, sendi kehidupan, tentu hanya bisa dicapai dengan al-ilm. Ya, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sejatinya yang bertakwa kepada Allah hanyalah para ulama, yaitu orang-orang yang senantiasa memahami, mengetahui apa yang harus dia jalankan dalam setiap kondisi dan apa yang harus dia tinggalkan di kondisi tersebut. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah dengan tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala berjuang membela, mempertahankan dan menyebarkan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak dalam jannahnya, amin ya rabbal alamin. Keluarga Fatwa TV dimanapun Anda berada, tatkala Anda hendak menikah, maka hal prinsip yang harus Anda ketahui ialah wanita-wanita yang harus Anda jauhi, alias tidak boleh Anda nikahi. Wanita-wanita yang harus Anda hindari, tidak boleh Anda nikahi karena mereka adalah mahram Anda, alias haram untuk Anda nikahi selama-lamanya. Jangan pernah berpikir untuk bisa menikahi mereka karena mereka adalah bagian dari darah daging Anda, memiliki ikatan darah daging dengan Anda, atau memiliki ikatan yang erat dengan Anda sehingga tidak boleh untuk Anda nikahi. Ada beberapa wanita yang karena memiliki hubungan spesial dengan Anda, baik itu hubungan nasab atau hubungan kekeluargaan atau yang disebut dengan musaharah, prepean, ataupun karena ada hubungan persusuan yang menyebabkan adanya hubungan tersebut Anda tidak halal untuk menikahi mereka. Al-Imam Abu Syuja' mengawali penjelasan tentang masalah ini dengan mengatakan wal muharramatu bin nassi arba'a asyrata. Kata beliau, wanita-wanita yang haram untuk Anda nikahi itu ada 14 jenis wanita. Ada 14 jenis wanita yang haram untuk Anda nikahi. Sab'un bin nasabi. Kemudian beliau merinci. Secara global ada 14 wanita. Kemudian
secara terperinci kata beliau 7 wanita haram untuk Anda nikahi karena ke-7 wanita ini memiliki hubungan nasab. Ya, memiliki hubungan nasab. Wahunna, mereka itu adalah al-ummu wa in alat. Ibumu walaupun dia ibu yang kesekian kali. Alias menurut definisi para ahli fikih, penjelasan Imam Abu Syuja yang mengatakan wa in alat, ini membawa satu pemahaman yang sangat luas tentang arti ibu dalam bahasa Arab, arti ibu dalam syariat Islam. Dalam syariat Islam, ibu itu adalah kullum ra'atin laha 'alaika wiladah. Setiap wanita yang pernah melahirkan Anda, baik secara langsung yaitu ibu kandung Anda, ataupun melahirkan Anda melalui jalur orang tua Anda, yaitu ibunya ayah Anda alias nenek, itu adalah ibu. Ibunya ibu Anda, nenek dari jalur ibu, itu juga ibu. Ibunya ayah Anda, ya, ibunya ayah Anda yaitu buyut, itu juga disebut ibu dalam Islam. Terus demikian selanjutnya. Ibunya ibu, ibunya ibu, ibunya ayah ibu, yaitu ibu Anda punya ayah. Ayah ibu Anda yaitu kakek Anda punya ibu. Ibu yang melahirkan, wanita yang melahirkan ayah ibu Anda ini, itu dalam Islam juga disebut ibu. Karena itu Hawa alaihissalam itu disebut sebagai ibu bagi semua manusia. Karena semua manusia ujung-ujungnya nanti ketika ditarik nasab ke atas akan berakhir bahwa wanita terakhir atau wanita pertama yang melahirkan dia adalah Hawa, dan itu adalah ibu kita. Sehingga haram untuk menikahi setiap wanita yang melahirkan kita atau melahirkan orang tua kita atau melahirkan orang tua kita dan seterusnya, tanpa batas ke atas. Mereka disebut ibu. Sehingga sekali lagi definisi ibu dalam Islam adalah setiap wanita yang pernah melahirkan Anda atau melahirkan orang tua Anda. Baik orang tua dekat ataupun orang tua yang jauh, yaitu kakek atau buyut atau seterusnya. Kenapa demikian? Karena Anda pada suatu saat yang lalu pernah ada di dalam rahim beliau. Anda, orang tua Anda pernah ada dalam rahim beliau, sehingga tidak halal bagi Anda untuk menikahi mereka karena Anda adalah mereka adalah ibu Anda. Ya. Adapun wanita yang tidak pernah melahirkan Anda, tidak pernah melahirkan orang tua Anda, atau yang disebut dalam tradisi masyarakat dengan ibu tiri, ya, yaitu istri ayah Anda. Yang wanita tersebut tidak pernah melahirkan Anda karena dia adalah istri kedua ayah Anda, istri ketiga atau keempat, atau bahkan mungkin istri yang kesekian kali. Maka mereka bukan ibu Anda karena mereka tidak pernah melahirkan Anda. Ya, tetapi mereka tetap haram untuk Anda nikahi karena alasan lain, bukan karena umumah, bukan karena dia berstatus sebagai ibu Anda. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran telah mengatakan in ummahatuhum illallai waladnahum. Tidaklah ada ibu bagi manusia itu kecuali wanita yang pernah melahirkan mereka, baik melahirkan langsung ataupun melahirkan melalui perantara, yaitu dia pernah melahirkan ayah Anda, kemudian Anda terlahir dari ayah, atau melahirkan ibu Anda, kemudian Anda terlahir dari ibu tersebut. Ya, itu disebut dengan ibu. Sehingga ibu tiri bukanlah ibu, walaupun dia tetap haram untuk dinikahi karena dia adalah istri ayah Anda.
Karena semua wanita yang pernah dinikahi oleh ayah Anda, pernah dinikahi oleh kakek Anda, pernah dinikahi oleh buyut Anda, itu haram untuk Anda nikahi pula. Karena Allah dalam Al-Quran telah menyatakan wala tankihu ma nakaha abaukum. Janganlah pernah engkau menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh ayah kalian, baik ayah kandung, yaitu ayah terdekat Anda, ataupun kakek Anda, baik kakek dari jalur ayah ataupun kakek dari jalur ibu, kakek dekat ataupun kakek jauh, semua itu disebut dengan aba, disebut dengan ayah. Sebagaimana semua wanita yang pernah melahirkan Anda, punya jalur lahir melahirkan ke atas, itu disebut dengan ibu dalam Islam. Wal bintu wa in safalat. Ya. Kemudian sebelum kita masuk pada wanita yang kedua, ada juga hal yang perlu diluruskan di sini, bahwa di tradisi masyarakat ada salah kaprah dalam menyebut atau mendefinisikan sebutan ibu ataupun nenek. Dalam Islam yang dinamakan ibu atau jaddah atau nenek itu adalah wanita yang pernah melahirkan kita ataupun melahirkan orang tua kita. Adapun saudara ibu kita disebut dengan bibi, atau saudara kakek kita, saudari kakek kita, saudari buyut kita. Di sebagian masyarakat mereka disebut dengan nenek. Maka ini penyebutan yang salah walaupun kaprah, walaupun sudah mendarah daging di masyarakat. Tetapi dalam Islam mereka disebut dengan khalah ataupun ammah. Mereka adalah statusnya bibi. Baik saudarinya kakek ataupun saudarinya nenek, dari jalur ayah kita ataupun dari jalur ibu kita, mereka statusnya adalah bibi ataupun khala ataupun ammah, ya. Sehingga mereka tidak tepat bila disebut dengan nenek kita, karena penyebutan mereka dengan sebutan nenek itu menjadikan arti ibu ataupun jaddah itu menjadi bias, menjadi tidak jelas atau samar, ya. Sehingga yang dikatakan ummahat itu sekali lagi adalah wanita yang pernah melahirkan kita secara langsung ataupun melalui perantara orang tua kita terus ke atas, ya. Dan wanita kedua yang haram dinikahi adalah wal bintu wa in safalat. Anak perempuan kita ataupun anak-anak perempuan kita, satu level ke bawah ataupun 2 level ataupun 3 level ataupun 4 level dan seterusnya. Sehingga ketika kita punya anak, ya, Anda sebagai seorang laki-laki memiliki anak gadis, maka haram untuk Anda nikahi. Demikian pula anaknya anak Anda, yaitu setiap wanita yang pernah Anda lahirkan secara langsung ataupun melalui perantaran anak keturunan Anda tanpa batas levelnya, maka mereka semua disebut dengan al-bintu, anak. Baik anak yang langsung ataupun cucu ataupun buyut atau anaknya buyut dan seterusnya. Mereka statusnya adalah bint, ya, anak kita. Dan semua itu telah tercakup dalam keumuman kata-kata al-bint. Nanti akan kita sebutkan atau kita bacakan ayat yang menjelaskan semuanya itu. Wal ukhtu, wanita ketiga yang haram untuk Anda nikahi adalah kullu mra'atin syarakatka fi aslaika aw fi ahadi aslaik. Setiap wanita yang pernah bertemu dengan Anda di dalam salah satu orang tua Anda, baik ayah ibu yaitu saudari kandung, ataupun bertemu dengan Anda, bersatu dengan Anda di tulang punggung ayah Anda yaitu saudari seayah, ataupun bersatu dengan Anda pada ibu Anda yang disebut dengan saudari seibu, mereka disebut dengan ukhtun, saudari, dan itu haram. Dan itu haram.
Karena Anda dan dia pernah bersatu di dalam rahim seorang wanita ataupun di dalam sulbi seorang laki-laki. Ya. Baik, sehingga mereka disebut dengan saudari syakikoh, ukhtun syakikoh, saudari kandung, atau saudari seayah, ataupun saudari seibu. Adapun dalam kasus misalnya saudari tiri, yang di masyarakat disebut dengan saudari tiri, yaitu ketika ayah Anda menikah dengan seorang janda dan janda tersebut memiliki anak bawaan dari suami sebelum ayah Anda. Di masyarakat seringkali anak tersebut disebut dengan saudara tiri, yaitu seorang duda punya anak menikahi seorang janda yang punya anak. Nah, anak bawaan dari duda dan si janda ini seringkali disebut dengan saudari tiri. Dalam Islam itu bukan saudari. Mereka bukan saudara, mereka ajanib. Mereka orang asing, orang yang tidak punya hubungan nasab. Sehingga andai ditakdirkan ayah Anda menikah dengan wanita janda yang memiliki anak perempuan, hasil nikah dengan lelaki sebelumnya, Anda kemudian tertarik untuk menikahi anak bawaan dari ibu tiri Anda tersebut, maka boleh hukumnya. Sehingga ayah Anda menikah dengan ibunya, Anda menikah dengan anaknya. Itu halal secara hukum syariat, karena dia bukan saudari Anda. Adanya hubungan antara ayah dengan ibunya dia, antara ayah Anda dengan ibunya dia, tidak menjadikan adanya hubungan antara Anda dengan dia. Karena adanya hubungan antara ayah Anda dengan wanita tersebut terjadi setelah Anda berdua terlahir ke dunia ini. Sehingga masing-masing dari Anda memiliki ayah sendiri, memiliki ibu sendiri. Sehingga tidak ada dalam Islam namanya saudari tiri. Ya. Saudari tiri dalam Islam tidak ada. Namun anak yang terlahir, ya, ketika ayah Anda menikahi janda membawa anak, kemudian dari hubungan nikah ayah Anda ini, wanita tersebut melahirkan anak, maka anak tersebut disebut dengan saudari seayah, haram untuk Anda nikahi, karena itu adalah anak ayah Anda, alias Anda bertemu dalam satu nasab, yaitu ayah Anda. Demikian pula halnya bila ibu Anda telah menjanda, menikah lagi dengan seorang duda yang punya anak, maka anak duda tersebut bukan mahram bagi Anda. Tetapi ketika ibu Anda telah menikah dengan lelaki tersebut dan kemudian menghasilkan anak, maka anak dari hubungan ibu Anda dengan lelaki tersebut disebut dalam Islam dengan saudari seibu, dan dia adalah mahram bagi Anda. Ya. Baik. Wal ukhtu. Kemudian wanita yang keempat haram untuk Anda nikahi pula adalah khalah. Wal khalatu, saudari ibu Anda. Ya. Semua wanita yang pernah bertemu dengan ibu Anda, baik saudari seayah seibunya ataupun saudari seayah ibu Anda atau saudari seibu ibu Anda, itu dalam Islam disebut dengan khalah. Ya. Saudari kandung ibu Anda yang bertemu dalam satu nasab ayah dan ibunya, maka disebut khalah. Saudari seayah ibu Anda, andai ibu Anda dilahirkan oleh wanita yang berbeda dengan dia, tetapi ayahnya satu, maka disebut dengan saudari seayah ibu Anda, dia juga disebut dengan khalah. Atau andai nenek Anda, ibu-ibu Anda itu menikah dengan beberapa laki-laki, semua wanita yang dilahirkan oleh nenek Anda, yaitu ibu-ibu Anda, itu adalah khalah Anda. Itu adalah khalah Anda, sehingga dia
haram untuk Anda nikahi karena statusnya adalah khalah. Baik khalah dekat, yaitu saudari ibu Anda, ataupun saudari nenek Anda, saudari buyut Anda, saudari canggah Anda, yaitu ibunya ibu, itu disebut dengan khalah. Bukan disebut dengan jaddah, bukan disebut dengan nenek. Ya, itu adalah khalah, walaupun itu umurnya sudah sangat tua, ya. Tapi karena sebutan khalah itu dalam Islam diberikan kepada semua wanita yang merupakan saudari ibu Anda, baik ibu dekat ataupun ibu jauh, yaitu nenek. Maka haram untuk Anda nikahi. Meluruskan penamaan ini penting, karena anaknya khalah, anaknya bibi itu halal untuk Anda nikahi, saudara sepupu Anda. Jadi ketika ibu Anda punya saudari perempuan, maka saudari perempuan itu haram untuk Anda nikahi. Tapi ketika saudari ibu Anda atau bibi Anda ini punya anak wanita, maka anak wanita bibi Anda halal untuk Anda nikahi. Bila itu terjadi pada saudari ibu Anda yang dekat, sehingga anak dari bibi halal, maka tentu anak dari saudari nenek Anda lebih halal untuk Anda nikahi, karena hubungannya semakin jauh. Ya. Sehingga saudari nenek Anda yang itu disebut dengan khalah, bila dia punya anak, dia halal untuk Anda nikahi. Ya, sepupu Mindo katanya, itu halal untuk dinikahi. Baik. Kemudian wanita ke 5 yang haram untuk Anda nikahi pula adalah wal ammah. Al ammah yaitu saudari ayah Anda. Semua wanita yang pernah bertemu dengan ayah Anda pada salah satu orang tuanya, baik dia adalah saudari kandung ayah Anda, ataupun saudari seayah ayah Anda, atau saudari seibu ayah Anda, itu disebut dengan ammah. Disebut dengan apa? Dengan ammah. Maka dia haram dinikahi. Baik itu saudari ayah dekat Anda, yaitu ayah kandung, ataupun saudari ayah jauh Anda, yaitu kakek ataupun buyut ataupun canggah atau seterusnya. Maka mereka disebut dengan ammah. Ya, mereka disebut ammah. Baik saudari ayah kandung, saudari kandung ayah Anda, ataupun saudari seayah ayah Anda, ataupun saudari seibu ayah Anda, mereka semuanya ammah dan haram tuh. Adapun anak mereka atau saudari sepupu Anda itu halal untuk dinikahi. Baik itu anak bibi dekat Anda, yaitu wanita atau anak dari saudari ayah Anda, itu ammah qaribah, itu halal dinikahi. Demikian pula anak ammah ba'idah, anak bibi kedua, yaitu saudari kakek Anda. Saudari kakek Anda, bila dia punya anak perempuan, maka halal untuk dinikahi. Ya, saudari kakek Anda bukan nenek, tetapi bibi statusnya. Ini wanita yang kelima. Kemudian wanita yang keenam, wabintul akh, anak saudara kandung Anda. Baik saudara kandung seayah seibu dengan Anda, ataupun saudara seayah Anda, ataupun saudara seibu Anda, kalau dia punya anak perempuan, maka haram untuk Anda nikahi. Baik itu anak dekat, saudara dekat Anda, yaitu betul-betul saudara kandung. Ya, saudara kandung Anda punya anak, maka anaknya haram. Kalau anaknya saudara kandung Anda punya anak lagi, yaitu cucu saudara Anda, haram pula untuk Anda nikahi, karena statusnya Anda adalah paman. Ya. Demikian pula bila saudara kandung Anda punya anak, anaknya punya anak, anaknya punya anak, 3 level ke bawah.
tetap Anda haram untuk menikahi si anak perempuan tersebut karena Anda berstatus sebagai paman bagi dia. Baik itu saudara seayah dengan seayah seibu dengan Anda atau saudara kandung, ataupun saudara seayah dengan Anda ataupun saudara seibu dengan Anda. Ya, itu haram untuk Anda nikahi. Kenapa? Karena Anda berstatus sebagai paman. Dan dia sebagai ponakan, baik itu akhirnya anak saudara Anda dekat, yaitu anak kandung saudara Anda, ataupun anak-anak dari saudara Anda, itu semuanya haram. Berapapun level ke bawahnya. Ya, baik itu saudara seayah dengan seibu dengan Anda, atau yang disebut dengan saudara kandung, ataupun saudara seayah, ataupun saudara seibu. Dan wanita yang terakhir adalah bintul ukhti. Anak gadis, anak perempuan dari saudari Anda. Baik saudari seayah seibu atau saudari kandung, ataupun saudari seayah, ataupun saudari seibu dengan Anda. Baik itu anak saudari Anda level pertama yang disebut dengan keponakan pertama, ataupun cucu saudari Anda, yaitu bila saudari Anda punya anak, anak saudari Anda punya anak lagi, maka haram untuk Anda nikahi karena Anda statusnya adalah sebagai paman bagi dia, dan dia statusnya adalah bintul ukhti. Nah, ini 7 kelompok wanita yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab. Adanya apa? Hubungan nasab. Mereka ada 7 kelompok. Yang pertama saya ulang, ibu Anda terus ke atas, putri Anda terus ke bawah, berapapun levelnya. Kemudian wanita yang ketiga adalah ukhtun, saudari Anda, mencakup 3 kelompok: saudari kandung, seayah seibu, saudari seayah ataupun saudari seibu. Kemudian bibi, yaitu saudari ibu Anda, walaupun itu adalah ibu yang jauh, yaitu yang disebut dengan nenek Anda. Yang kemudian kelima adalah ammah, saudari ayah Anda, baik itu ayah kandung, ayah langsung, ataupun kakek, ya saudari kakek Anda itu disebut dengan ammah. Dan yang keenam adalah putri dari saudara Anda, baik itu saudara kandung ataupun saudara seayah Anda ataupun saudara seibu Anda, putrinya itu haram untuk Anda nikahi. Putri langsung ataupun cucunya saudara Anda itu haram untuk Anda nikahi. Dan yang terakhir adalah bintul ukhti, putri dari saudari Anda, baik saudari seayah seibu ataupun saudari seayah ataupun saudari seibu saja, baik itu anak kandung saudari Anda ataupun cucu dari saudari Anda, semuanya haram untuk Anda nikahi. Itu 7 kelompok wanita yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.